Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran akuntansi keuangan. Kita mesti belajar di bab yang sama tentang akuntansi penjualan konsinyasi. Namun kali ini yang akan kita belajari mengenai perbedaan pencatatan penjualan konsinyasi, baik itu menurut komisioner ataupun menurut pengamat. Nah, bagaimana langkah kasus yang mesti kita kerjakan? Langsung kita simak kasusnya di bawah ini. Toko Jaya berkedudukan di Jakarta, bergerak di bidang perdagangan barang elektronik, khususnya untuk pesawat TV yang dijual. Toko Jaya mengadakan kerjasama dalam bentuk perjanjian konsinyasi dengan PT Samsung. Beberapa ketentuan penting yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi sebagai berikut. Meskipun minggu lalu kita sudah membahas kasus yang hampir sama seperti kasus yang kali ini kita bahas, saya tekankan lagi, kalian harus lebih memperhatikan bagaimana pencatatan jurnalnya dalam perbedaan penjualan konsinyasi oleh komisioner itu sendiri maupun penjualan konsinyasi oleh pengamat. Yang pertama, Toko Jaya menerima komisi 25% dari hasil penjualan. Yang kedua, seluruh ongkos angkut lokal yang dikeluarkan oleh Toko Jaya akan diganti oleh pihak pengamat. Nah, yang ketiga, Toko Jaya diberi kelonggaran untuk menentukan syarat-syarat pembayarannya. Yang keempat, harga jual ditetapkan sebesar 2 juta untuk setiap unit pesawat TV. Nah, transaksi konsinyasi ini dibuat selama 1 bulan pertama dan prosedur pembukuan pada masing-masing ini dapat kita lihat pada penjelasan di bawah ini. Mari kita simak transaksinya beserta kita akan mempraktekkan langsung bagaimana pencatatan jurnalnya. Yang pertama, 1 September, penerimaan barang komisi dari PT Samsung berupa 100 buah pesawat TV untuk dijual dengan harga 2 juta. Artinya, kita akan mengalihkan berapa unit yang kita jual, yaitu 100 buah dikalikan dengan harga jualnya, yaitu 2 juta. 100 kita kalikan 2 juta, hasilnya adalah 200 juta. Karena ini penerimaan barang komisi dari PT Samsung, artinya kita lakukan jurnalnya, yaitu piutang dagang di debit 200 juta pada konsinyasi masuk penjualan senilai 200 juta. Sebelum kita melakukan penjurnalan ini, saya tegaskan lagi ada 2 kolom yang mesti kita buat. Yang pertama, transaksi penjualan konsinyasi dicatat terpisah dari penjualan reguler. Yang kedua, transaksi penjualan konsinyasi dicatat tidak terpisah dari penjualan reguler. Untuk metode atau untuk pencatatan jurnalnya ini, kalian bisa lihat pada pembelajaran sebelumnya bahwasannya jurnal-jurnal yang kita tentukan di sini terpacu pada rumus-rumus yang kita buat pada pembelajaran minggu lalu. Saya tidak mengulanginya di sini, hanya pada saat pencatatan kasusnya ya, kita tekankan di jawabannya. Yang kedua, dijual 100 pesawat dengan harga 2 juta. Komisi penjualan atas barang tersebut senilai 25%. Karena ini yang mendapatkan komisi adalah PT Jaya, artinya kita tidak melakukan pencatatannya. Sekali lagi, ini kita sebagai PT Samsung. Maka dari itu, yang berkaitan dengan PT Samsung saja yang kita tuliskan pada transaksi penjurnalannya. Kita abaikan. Yang ketiga, dibayar ongkos kirim untuk 100 buah TV 50.000, yaitu konsinyasi masuk pembayaran senilai 5 juta. Dari mana? Dari 100 buah unit dikalikan 50.000 unit, yang artinya 5 juta. Dan kasnya senilai 5 juta. Begitu juga untuk transaksi penjualannya. Kita
buat jurnalnya utang pada kas senilai 5 juta dengan nilai nominal yang sama. Lalu, penerimaan piutang dari langganan atas penjualan 100 buah TV. Karena kita menerima, artinya kas kita bertambah senilai 200 juta. Dari mana? Dari 100 buah yang terjual dikalikan harganya senilai 2 juta. Jadi 200 juta. Nah, pada piutang dagang senilai 200 juta. Untuk metode tidak terpisah juga sama, kas pada piutang. Selanjutnya, perhitungan komisi atas penjualan 100 buah TV, yaitu dengan komisi senilai 25% yang kita tentukan di awal. 25% dikalikan 200 juta, artinya komisi kita dapatkan 50 juta, yaitu dengan jurnal yang akan kita buat, konsinyasi biaya komisi 50 juta pada pendapatan komisi 50 juta. Sedangkan untuk tidak terpisah, kita tidak perlu mencatatnya. Selanjutnya, pengiriman perhitungan hasil penjualan 100 buah TV kepada PT Samsung dan sekaligus pengiriman uangnya senilai 145 juta. Yaitu kita buat jurnal dengan barang-barang komisi pada kas senilai 145 juta. Untuk catatan atau untuk jurnal yang tidak terpisah, jurnal yaitu utang pada kas senilai 145 juta. Lalu kita lakukan penutupan pendapatan komisi ke laba atau rugi, yaitu kita buat jurnalnya pendapatan komisi pada laba atau rugi senilai 50 juta. Dapat dari mana? Dapat dari 15%, dikalikan dengan 2 juta. Maka didapatlah senilai 50 juta. Mohon maaf, ini 25 ya. 25% dikalikan 2 juta. Artinya laba atau rugi yang kita peroleh juga 50 juta. Ini tipu saya, mohon maaf. Selanjutnya kita akan membuat barang komisi oleh PT Samsung itu sendiri. Ada beberapa kolom yang kita harus buat. Yang pertama, tanggal, uraian, nomor bukti, debit, kredit, dan saldonya. Tanggalnya kita buat per tanggal akhir periode. Untuk uraiannya kita akan melihat dari transaksi yang sudah kita buat di atas. Yang pertama adalah penjualan. Penjualan ini kita lakukan senilai 100 unit dengan harga satuannya 2 juta. Maka kita peroleh penjualan dengan nilai 200 juta. Karena penjualan di kredit, kita masukkan sesuai dengan kolomnya. Untuk saldonya senilai 200 juta. Lalu yang kedua ada ongkos angkut penjualan. Ongkos angkut penjualan ini senilai 5 juta. Kita bisa lihat di sini 100 buah dikalikan 50.000, yaitu senilai 5 juta. Hal ini akan mengurangi saldo penjualan itu sendiri. Jadi saldo terakhir kita ada senilai 195 juta. Selanjutnya ada komisi. Komisi penjualan. Komisi penjualan itu senilai 50 juta, dapat dari 25% dikalikan 2 juta, yaitu nilainya 50 juta. Artinya ini akan mengurangi juga saldo penjualan kita. 195 juta dikurangi 50 juta senilai 145 juta. Lalu ada pengiriman kas. Pengiriman kas senilai 145 juta, dia di debit. Nah, saldo kas kita ada 145 juta di kredit ya, sisa dari saldo sebelumnya. Artinya 145 di kredit dikurangi 145 di debit, hal ini akan memperoleh saldo 0 rupiah. Nah, berikut ini adalah pencatatan untuk penjualan konsinyasi oleh komisioner. Nah, bagaimana pencatatan penjualan konsinyasi oleh pengamat? Kita akan lihat kasusnya
pada berikut ini.